Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu bab 3 tentang pengendalian terhadap tindakan, personil, dan budaya. Saya Sri Murtiani, NIM 18101021 sebagai perwakilan kelompok ini, dan rekan-rekan saya 1. Fasihanin Kaulika Ulma, NIM 18101021 2. Hasna Lutfia, NIM 18101021 3. Odia Alifah Yuda, NIM 18101021 4. Adrian Rahmada Salim, NIM 18101021 Yang kelima, Sarifatul Khairunisa, NIM 18101021 Tindakan merupakan pengendalian yang memastikan karyawannya melakukan tindakan tertentu yang dinilai dapat menguntungkan perusahaannya. Berikut merupakan 4 bentuk dasar pengendalian tindakan, yaitu ada 1. Pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku biasanya bersifat memaksa, dan dengan pembatasan ini membuat karyawan lebih sulit untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Beberapa perusahaan besar biasanya menggunakan peralatan yang canggih dan seringkali mahal seperti alat pembaca kartu identifikasi magnetis atau membatasi akses karyawan ke area-area tertentu. 2. Ada penilaian pre-tindakan. Penilaian pre-tindakan di mana adanya penyelidikan kritis terhadap rencana tindakan dari para karyawan yang dikendalikan, dan penilaian dapat berupa menyetujui ataupun tidak menyetujui atas tindakan yang diajukan. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan. Akuntabilitas tindakan meminta karyawan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Tindakan yang dibutuhkan akuntabilitas tindakan yaitu mendefinisikan tindakan apa yang dapat diterima maupun yang tidak dapat diterima, mengkomunikasikannya kepada karyawan, dan mengobservasi kemudian memberikan imbalan kepada tindakan yang baik. Yang keempat itu ada redundansi. Redundansi merupakan penugasan lebih banyak karyawan untuk melakukan suatu tugas dibandingkan jumlah yang sesungguhnya dibutuhkan atau menyediakan karyawan cadangan. Redundansi biasanya terjadi pada bagian keamanan dan fasilitas komputer. Selanjutnya ada pengendalian tindakan dan masalah pengendalian. Pengendalian tindakan dapat berjalan baik karena sama dengan pengendalian yang lain. Pengendalian tindakan berhubungan dengan 1 atau lebih dari 3 masalah dasar pengendalian. Penilaian tindakan dapat berhubungan dengan masalah pengendalian dikarenakan pengendalian ini sering melibatkan komunikasi kepada karyawan mengenai hal apa saja yang diinginkan oleh perusahaan. Penilaian ini dapat mencegah terjadinya kesalahan maupun tindakan merugikan lainnya. Kemudian ada pencegahan versus deteksi. Pengendalian tindakan dapat dikatakan untuk mencegah atau mendeteksi perilaku yang tidak diinginkan. Perbedaan ini sangat penting karena pengendalian yang mencegah munculnya tindakan yang tidak diinginkan, dan pengendalian juga mendeteksi secara tepat waktu dan berhasil menghentikan perilaku serta berhasil mengoreksi dampak dari tindakan yang merugikan. Kondisi menentukan efektivitas pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan tidak dapat digunakan dengan efektivitas pada setiap situasi. Pengendalian tindakan hanya efektivitas ketika kedua kondisi ini ada, yaitu yang pertama, pemahaman mengenai tindakan yang diinginkan. Yang kedua, kemampuan untuk memastikan bahwa tindakan yang diinginkan sudah dilakukan. Yang pertama, pemahaman mengenai tindakan yang diinginkan. Tindakan ini dapat dicari atau dipelajari dengan 2 cara. Yang pertama, dengan menganalisis pola tindakan dalam situasi khusus atau situasi yang mirip sepanjang waktu untuk mengetahui tindakan apa yang memberikan hasil yang terbaik. Misalnya, keputusan persetujuan utang seringkali sangat terstruktur. Seiring waktu, pemberian pinjaman mengobservasi peminjaman mana yang cenderung gagal membayar pinjamannya. Dengan demikian, mereka dapat mengembangkan protokol persetujuan pinjaman, mendelegasikan keputusannya kepada karyawan di bawahnya, dan mengendalikan perilaku karyawan dengan memantau ketaatan mereka terhadap protokol keputusan yang diinginkan. Cara yang kedua dengan mendapatkan informasi dari orang lain, khususnya untuk keputusan strategis.
Tentu saja, ini merupakan peran utama yang dimainkan oleh konsultan dengan pengetahuan mendetail akan cara pelaksanaan yang terbaik. Selanjutnya, kondisi yang kedua yaitu kemampuan untuk memastikan bahwa tindakan yang diinginkan sudah dilakukan. Efektivitas dari pembatasan perilaku dan penilaian pratindakan bervariasi secara langsung dengan reliabilitas atau fisik atau prosedur administratif yang dimiliki perusahaan untuk memastikan bahwa tindakan yang diinginkan sudah dilakukan. Pengendalian personel. Pengendalian personel memiliki 3 tujuan. Yang pertama, membantu mengklarifikasi harapan. Yang kedua, memastikan bahwa tiap karyawan mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bahwa tiap karyawan akan terlibat dalam self-monitoring atau rasa hormat kepada diri sendiri. Kemudian, pengendalian personal dapat diimplementasikan melalui yang pertama, seleksi dan penempatan. Seleksi karyawan sering meliputi pengecekan referensi terhadap karyawan baru, yang dalam beberapa tahun terakhir telah ditingkatkan oleh banyak perusahaan sebagai respon terhadap meningkatnya kekhawatiran akan keamanan tempat kerja. Kemudian yang kedua, pelatihan. Pelatihan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai tindakan atau hasil seperti apa yang diharapkan oleh perusahaan dan cara terbaik untuk melaksanakan suatu tugas. Pelatihan dapat juga memberi dampak motivasional yang positif sebab karyawan dapat diberikan rasa profesionalisme yang lebih besar dan mereka seringkali lebih terpancing untuk melakukan pekerjaan dengan baik jika pekerjaan tersebut mereka pahami. Yang terakhir, desain pekerjaan dan resourcing. Cara lain untuk membantu karyawan bertindak tepat ialah memastikan bahwa pekerjaannya dirancang untuk memungkinkan karyawan yang termotivasi dan berkualitas untuk meraih sukses. Kebutuhan akan sumber daya sangat terspesifikasi pada pekerjaan, tapi di dalamnya juga bisa meliputi hal-hal seperti informasi, peralatan, persediaan, dukungan staf, bantuan keputusan, maupun kebebasan interupsi. Pengendalian budaya. Budaya perusahaan dapat dibentuk dalam banyak cara, baik lewat kata maupun contoh meliputi 1. Kode etik, yang kedua imbalan kelompok, yang ketiga transfer antar perusahaan atau rotasi karyawan, yang keempat pengaturan fisik atau sosial, yang kelima tone at the top atau ciri kepemimpinan yang baik. Yang pertama, kode etik. Kode didesain untuk membantu karyawan memahami perilaku apa yang diharapkan meski tidak ada peraturan yang spesifik. Itu pun kodenya lebih didasarkan pada prinsip dibandingkan hanya didasarkan pada peraturan. Kode ini dapat meliputi kepuasan pelanggan, perlakuan yang adil pada karyawan atau pelanggan, keamanan karyawan, inovasi, pengambilan risiko, ketaatan pada prinsip etis, komunikasi yang terbuka, dan kesediaan untuk berubah. Kemudian yang kedua, imbalan kelompok. Penyediaan imbalan yang didasarkan pada pencapaian kolektif juga mendukung pengendalian budaya. Rencana insentif yang berdasarkan pada pencapaian kolektif tersebut bisa terwujud dalam berbagai bentuk. Contoh umumnya adalah bonus, pembagian laba, atau pembagian keuntungan yang memberikan kompensasi berdasarkan pada kinerja perusahaan atau entitas secara keseluruhan berkenaan dengan keuntungan atau reduksi biaya. Kemudian yang ketiga yaitu transfer antar perusahaan atau rotasi karyawan. Transfer antar perusahaan atau rotasi karyawan membantu menyebarkan budaya dengan memperbaiki sosialisasi karyawan dalam perusahaan, memberikan mereka apresiasi terhadap masalah yang lebih yang dihadapi oleh berbagai bagian dalam perusahaan, dan menghambat terciptanya tujuan dan pandangan yang saling bertentangan. Kemudian yang keempat, pengaturan fisik dan sosial. Pengaturan fisik itu seperti rencana kantor, arsitektur, dan dekor interior. Sedangkan pengaturan sosial seperti kode penggunaan baju, kebiasaan yang dilembagakan, perilaku, dan kosakata. Yang terakhir yaitu tone at the top atau ciri kepemimpinan yang baik.
Manajemen dapat membentuk budaya dengan mengatur tone at the top yang tepat. Pernyataan mereka harus konsisten dengan tipe budaya yang sedang mereka coba untuk diciptakan. Dan yang terpenting, tindakan dan perilaku mereka harus konsisten dengan penyataan mereka. Manajer bertindak sebagai panutan. Selanjutnya adalah pengendalian personel atau budaya dan masalah pengendalian. Secara bersamaan, pengendalian personel atau budaya mampu menangani semua masalah pengendalian. Di antaranya yaitu masalah akan kurangnya pengarahan dapat diminimalkan dengan memberikan berbagai program pelatihan. Masalah selanjutnya mengenai masalah motivasional yang mungkin terhitung sedikit dalam perusahaan dengan budaya yang kuat, dapat diminimalkan di perusahaan lain dengan memperkerjakan orang-orang yang bermotivasi tinggi atau dengan menugaskan orang untuk bekerja dalam kelompok, yang akan cenderung membuat mereka menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Pembatasan perorangan dapat pula dikurangi melalui satu atau lebih tipe pengendalian personel, khususnya seleksi, pelatihan, dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Efektivitas pengendalian personel atau budaya. Semua perusahaan bergantung kepada karyawannya sampai batas tertentu untuk mengarahkan dan memotivasi diri mereka. Beberapa sistem pengendalian perusahaan didominasi oleh pengendalian personel. Pengendalian personel atau budaya memiliki keunggulan, di antaranya pengendalian ini relatif tidak mendesak dibandingkan pengendalian tindakan, sehingga pengendalian ini dapat digunakan pada hampir semua kondisi sampai batas tertentu. Biayanya yang seringkali lebih rendah dibandingkan bentuk pengendalian yang lebih menonjol, dan pengendalian personel mungkin menimbulkan efek samping merugikan yang lebih sedikit. Kesimpulannya adalah dalam bab ini kami memberikan penjelasan mengenai tipe pengendalian yaitu paling langsung, yaitu pengendalian tindakan yang memiliki sejumlah bentuk yang berbeda, di antaranya pembatasan perilaku, penilaian pratindakan, akuntabilitas tindakan, dan redundansi. Sedangkan pengendalian personel atau budaya, manajer mampu mendorong salah satu atau dua kekuatan positif yang terdapat dalam perusahaan, yaitu pemantauan diri dan bersama. Pengendalian budaya atau personel terkadang merujuk pada pengendalian yang lunak. Manajer memiliki rentang kendali yang lebih luas dan mengelaborasi hierarki serta sistem pengendalian tindakan yang telah dicopot dan digantikan dengan karyawan yang berdaya. Oke, untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus Elken Laboratories Incorporation. Background Elken Laboratories. Yang pertama, Elken Laboratories didirikan pada tahun 1947 di Fort Worth, Texas. Yang kedua, didirikan oleh dua orang ahli obat atau farmasis, William C. Conner dan Robert D. Alexander. Yang ketiga, Elken Laboratories bertujuan untuk menyediakan obat oftalmologis atau perawatan mata dan penglihatan yang akurat, steril, dan stabil. Yang keempat, leader in research, development, manufacturing, and marketing, yang berarti Alcon telah menjadi pemimpin internasional dalam penelitian, pengembangan, manufaktur, dan pemasaran banyak sekali produk untuk mendiagnosis dan mengobati gangguan optalmik. Yang kelima, products prescription and non-prescription drugs, produk untuk operasi ophthalmologis. Products prescription and non-prescription drugs atau obat dengan resep maupun tanpa resep dari berbagai produk untuk digunakan dalam operasi optalmik. Yang terakhir atau yang keenam, yaitu Elken Laboratories menjual produk di lebih dari 100 negara dan memiliki nilai pendapatan mencapai $400 juta. Slide selanjutnya yaitu background purchase by Nestle. Pertama, pada tahun 1977, Elken dibeli oleh Nestle. Yang kedua, Nestle memberi Elken tambahan pendanaan untuk pengembangan produk baru. Yang ketiga,
Nilai penjualan Elken berlipat sampai 3 kali lipat sejak tahun 1977 sampai 1984. Yang keempat, dari 25% dari penjualan tahun 1984 merupakan penjualan dari produk-produk baru yang dikeluarkan pada 5 tahun terakhir. Slide selanjutnya yaitu Background R&D Department. Ini adalah struktur organisasi Elken Laboratories Incorporation. Slide selanjutnya, penjelasan dari siklus yang tadi. Yang pertama, Dr. Rafal, Vice President of Research and Development, yaitu adalah kepala dari Departemen R&D. Yang kedua, R&D Department memiliki 290 ilmuwan dan 60 staf pendukung. Slide selanjutnya yaitu adalah siklus dari Departemen Penelitian dan Pengembangan Perusahaan atau yang disebut dengan R&D Department. Oke, untuk selanjutnya yaitu R&D Department bertujuan untuk mengembangkan produk perawatan mata dan penglihatan. Yang keempat, Leoni dan Dr. Rafal saling melengkapi dalam ilmu pengetahuan. Leoni sendiri memiliki ilmu mendalam mengenai produk dan pasar Elken karena ia sendiri telah berkembang maju lewat divisi penjualan perusahaan. Sedangkan Dr. Rafal merupakan seorang ahli kimia. Ia bergabung dengan Elken pada tahun 1971 dan menjadi Presiden Direktur R&D pada tahun 1976. Yang kelima, mengakomodasi kebutuhan interaksi antar pegawai dengan keahlian khusus. Mengakomodasi kebutuhan interaksi antar pegawai dengan keahlian khusus maksudnya yaitu terdapat 4 kelompok pengkhususan obat, yaitu yang pertama oftalmologi, yang kedua optik, yang ketiga dermatologi, dan yang keempat penelitian dasar. Slide selanjutnya yaitu Product Development Cycle atau siklus pengembangan produk. Slide selanjutnya yaitu penjelasan tentang siklus pengembangan produk. Yang pertama, 15 tahun untuk menghasilkan produk baru dan 3-5 tahun untuk simple product. Maksudnya adalah siklus pengembangan produk dalam perusahaan farmasi seperti Elken memakan waktu yang lama, biasanya sampai 15 tahun untuk produk obat yang benar-benar baru dan 3-5 tahun untuk produk yang sederhana. Yang kedua yaitu Starts with Basic Research. Starts with Basic Research atau yang artinya siklus dimulai dengan beberapa penelitian dasar yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai biokimia dasar dari proses penyakit pada tahap molekuler. Yang ketiga yaitu Discovery Phase atau uji senyawa. Discovery Phase atau uji senyawa di sini adalah para ilmuwan mendesain dan menguji senyawa obat baru terhadap karakteristik dari tabung maupun nanti dalam subjek hewan hidup, biasanya berupa kelinci, anjing, dan monyet. Yang keempat yaitu Optimization Phase atau senyawa menjanjikan, diuji efek metabolisme pada subjek hewan. Optimization phase dan pada tahap ini biasanya meliputi 1 atau 2 tahun studi tentang bagaimana senyawa bereaksi di dalam tubuh. Ilmuwan akan mempelajari bagaimana senyawa diserap, didistribusikan, dimetabolismekan, dan dikeluarkan dalam subjek hewan. Yang kelima yaitu preclinical phase atau validasi hasil optimization phase dengan eksperimen laboratorium yang lebih kompleks. Preclinical phase atau validasi hasil optimization phase dengan eksperimen laboratorium yang lebih kompleks, tahap ini mencakup eksperimen laboratorium yang lebih terkontrol untuk memvalidasi hasil uji penyelidikan yang dilakukan dalam pengoptimalan tahap pengembangan. Yang keenam adalah IND atau Investigation of a New Drug with the US Food and Drug Administration or FDA. IND atau Investigation of a New Drug with the US Food and Drug Administration or FDA. Pada tahap ini terdapat komposisi dan spesifikasi yang lengkap serta prosedur manufaktur yang sesuai untuk persiapan suplai klinis. Yang ketujuh, clinical phase atau uji manusia sakit.
Clinical phase atau uji manusia sakit, tahap ini meliputi pengujian toxicity dan stabilitas terkait sifat produk, dan pengujian dilakukan pada 5 subjek hidup, yaitu subjek yang pertama merupakan manusia normal, dan kemudian subjek manusia yang sakit. Selama pengujian ini, ilmuwan akan membuat penilaian mengenai keamanan dan keampuhan calon obat, dan membuat keputusan akhir tentang dosis dan cara pemberian obat. Yang terakhir atau yang ke-8, NDA or New Drug Application with the FDA 1 for 3 years. NDA or New Drug Application with the FDA 1 for 3 years maksudnya, obat yang lolos pengujian klinis diajukan sebagai NDA or New Drug Application oleh FDA, dan proses persetujuan FDA butuh waktu antara 1 sampai 3 tahun. Selanjutnya yaitu penekanan pada perpindahan. 1. Pada 1985, manajemen Alcon fokus pada perpindahan atau penelitian dasar dalam usaha R&D. 2. Bergantung pada perusahaan farmasi lainnya untuk ide baru. 3. Alcon memeriksa senyawa dari perusahaan tersebut kemudian memberi lisensi yang menjanjikan. 4. Senyawa tersebut masuk tahap praklinis. Senyawa yang telah diperiksa sedemikian teliti lalu dimasukkan ke dalam proses pengembangan produk. 5. Karena pasar optalmologi semakin besar, senyawa tersebut diabaikan dan fokus ke penelitian dasar agar tidak kalah bersaing terhadap perusahaan yang masuk pasar Alcon. 6. Studi penelitian terhadap penyakit mata agar target perusahaan yang agresif diperlukan terobosan baru. Hal ini karena perusahaan memiliki lini produk yang luas meliputi sebagian besar kedudukan pada pasar perawatan mata. Selanjutnya, investasi obat dan hasil. 1. Pengembangan produk baru, yaitu investasi yang bisa berisiko dan hasil yang bisa menguntungkan. 2. Hasil penelitian bergantung ukuran dan keunggulan kompetitif ketika suatu produk baru dikembangkan. 3. Sebagian besar upaya pengembangan sangat penting. 4. Jika pengembangan terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan high cost atau harga tinggi and high failure atau kegagalan tinggi. 5. Jika pengembangan terlambat, hasilnya akan menjadi produk ikut-ikutan. 6. Obat resep, low success rate atau tingkat keberhasilan yang rendah, high risk atau beresiko tinggi, with high payoff atau dengan hasil yang tinggi. 7. Obat tanpa resep, perpindahan waktu yang cepat, lower payout atau pembayaran lebih rendah, higher probability of success atau kemungkinan kesuksesan yang lebih tinggi. 8. Other product atau produk lainnya, perpindahan waktu yang rendah, lower payout, tidak sebanding dengan sumber pendapatan. Selanjutnya, perencanaan dan penganggaran. 1. Leone dan Raval memulai proses dengan mengatur tujuan dan proyek serta prioritas dan merencanakan anggaran secara menyeluruh untuk R&D. 2. Leone dan Raval bertemu dengan direktur Alcon dan manajer untuk memastikan terhadap pemahaman yang baik mengenai tren pasar dan sumber daya yang tersedia. 3. Perencanaan untuk penelitian dasar lebih mudah disiapkan daripada perencanaan untuk pengembangan produk baru. 4. Kebanyakan proyek pengembangan produk baru membutuhkan bantuan dari semua bagian atau departemen, setidaknya dari departemen praklinis, untuk memastikan sumber daya dialokasikan secara tepat dan sumber daya tambahan. 5. Rencana siap. Dr. Raval mengkaji dan membuat saran serta penyesuaian seperlunya. 6. Perencanaan dikonsolidasikan dan dibandingkan dengan target keseluruhan dan kadang perlu penyesuaian. Selanjutnya yaitu pengukuran dan pelaporan. Semua biaya langsung, baik biaya tenaga kerja maupun bahan baku, dikenakan untuk program dan proyek tertentu. Tenaga kerja dikenakan dengan berdasarkan pada lembar waktu yang diselesaikan setiap minggunya oleh personel R&D. Alcon membuat seperangkat laporan biaya yang ekstensif. Banyak laporan didasarkan pada proyek, program, atau spesialis medis.
Laporan menunjukkan perbandingan biaya terhadap anggaran dan tersedia tiap bulan. Laporan biaya diringkas ke berbagai tahap agregasi seperti dengan berdasarkan pada tipe spesialis medis, dengan berdasarkan pada tipe proyek atau program. Sistem akuntansi program atau proyek memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memantau arus sumber daya untuk bagian spesialis medis, penelitian versus pengembangan, dan untuk tujuan jangka panjang versus tujuan jangka pendek. Laporan proyek atau program dan pusat biaya dikirim ke manajer yang bertanggung jawab atas biaya. Manajer mengkaji laporan, tetapi mereka tidak perlu menjelaskan variannya. Incentive plans atau rencana insentif. Yang pertama, terdapat reward untuk ilmuwan 4 kali $5.000 yang diberikan tiap tahun untuk kesempurnaan teknis atau dibagi untuk bagian research and development. Yang kedua, prestasi para nominator dinilai oleh sebuah komite beranggotakan 7 anggota yang terdiri dari 4 ilmuwan, 2 direktur, dan 1 marketing. Selanjutnya yang ketiga, memberikan penghargaan berdasarkan kontribusi yang jelas atau kemampuan memecahkan masalah dengan unik. Yang keempat, insentif berupa uang dan stock option diberikan kepada manajer di Departemen R&D, didasarkan dari persentase laba. Yang kelima, ada 3 kategori prestasi, yaitu kinerja unggul, kinerja superior, serta kinerja bagus dan solid. Yang keenam, kategori keempat adalah butuh perbaikan atau needs improvement. Tidak diperlukan karena biasanya karyawan di kategori ini tidak akan bekerja lama. Yang ketujuh, standar yang digunakan untuk menilai kinerja bervariasi antar bagian, menunjukkan hasil dari aktivitas. Yang kedelapan, contoh aktivitas penelitian dasar yaitu SP 40% dari target. Yang kesembilan, aktivitas pengembangan obat optalmologi GSP 50% dan SP 70%. Yang terakhir 10, aktivitas pengembangan optik GSP 60% dan SP 80%. Ya, selanjutnya ada perhatian manajemen dari Dr. Rafal. Dr. Rafal mengatakan kita harus menemukan cara sederhana untuk mengukur produktivitas Departemen R&D yang pengukurannya tidak menguras waktu pekerjaan. 16 program dan 30 proyek membuat koordinasi R&D susah untuk mengetahui status tiap program dan proyek, termasuk isu prioritas di dalamnya. Dan dalam 6 bulan terakhir mulai diidentifikasi seperangkat standar product development milestones dalam computerized information system untuk keperluan pengendalian. Misalnya, beberapa proyek yang bermasalah mengalami penonaktifan hingga solusi ditemukan. Lalu apakah proyek nonaktif tersebut lantas membuat produktivitas dianggap negatif? Selanjutnya ada Mr. Lionel. Bagaimana cara mengetahui bahwa kita telah bekerja secara produktif setiap harinya? 80% ide bagus berasal dari 20% pegawai. Dari mana kita tahu siapa saja pegawai yang akan kita pertahankan tersebut? Overspending pada biaya research bukan menjadi masalah asal produk dapat dibuat dengan baik, karena produk tersebut dapat menghasilkan penjualan senilai miliaran dolar dalam 15 tahun penjualan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau banyak kekurangan dari hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.